Halis Demir. Ankara. Ömer Halis Demir adalah seorang sersan staf senior Turki yang menjadi martir yang bertugas pada malam upaya kudeta tahun 2016 yang diatur oleh organisasi teroris Fethullah atau FETÖ. Dia mencegah pengambil alihan markas komando pasukan khusus di ibu kota Ankara. Suatu tindakan yang dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu alasan utama kegagalan upaya kudeta yang menewaskan 251 orang dan melukai hampir 2.200 orang dalam waktu kurang dari 12 jam. Pada malam kudeta, tanggal 15 Juli tahun 2016, Mayor Jenderal Zekay Aksakali, komandan komando pasukan khusus saat itu, mendengar tentang persiapan kudeta FETÖ. Komplotan kudeta dengan 3 kendaraan militer mengikuti mobilnya ketika dia dalam perjalanan ke kompleks presiden di Ankara. Dia berhasil lolos dari penyergapan. Setelah mengetahui bahwa Brigadir Jenderal Semih Terzi, komandan Brigade Pasukan Khusus 1 di Sirnak, Turki Tenggara, ditugaskan oleh komplotan kudeta untuk mengambil alih komando pasukan khusus. Dia segera memerintahkan tangan kanannya, yaitu Ömer Halis Demir, melalui telepon untuk membunuh Terzi untuk membatalkan rencana mereka. Mengetahui bahwa operasi berisiko ini dapat merenggut nyawa, Halis Demir mengambil posisi di halaman depan gedung markas. Terzi dan petugas bersenjata berat yang mengawalnya tiba di markas pada pukul 2:16 pagi waktu setempat pada 16 Juli. Halis Demir berlari dari tempat persembunyiannya dan menembak mati sang jenderal. Dia mencoba melarikan diri dari tembakan senjata yang ditembakkan oleh pembantu Terzi. Mayor Fatih Sahin menembak, mengenai punggungnya 12 kali. Letnan Mihrali Atmaca melihat bahwa Halis Demir masih hidup. Dia lepaskan tembakan terakhir yang mengakhiri hidupnya. Plot untuk menguasai komando pasukan khusus menjadi kacau balau karena rantai komando terputus oleh kematian Terzi. Seluruh peristiwa itu terekam kamera CCTV. Kehidupan mudanya, Halis Demir lahir pada 20 Februari 1974 di Bor, Niš, salah satu kota paling damai di Turki Tengah. Salah satu dari 7 anak Hasan Hussein Halis Demir dan istrinya, Fadimeana. Halis Demir menyelesaikan pendidikan awal di kampung halamannya di mana ia biasa mengembalakan domba di waktu luangnya. Dia lulus ujian akademi kepolisian, tetapi mimpinya selalu menjadi tentara, dan dia memenuhi mimpinya dengan cara yang paling mulia. Dia menikah dengan Hatice Halis Demir dan memiliki seorang putri, Elif Nur, dan seorang putra, Doğan Ertuğrul. Mereka akan merayakan ulang tahun ke-19 pernikahan mereka pada 26 Juli 2016. Karir militernya, Halis Demir bergabung dengan Angkatan Bersenjata Turki pada tahun 1999 sebagai bintara infanteri. Dia adalah seorang prajurit yang sukses. Dianugerahi berbagai penghargaan militer dan bertugas di daerah terberat sepanjang karirnya, seperti di Tenggara Turki, Irak Utara, dan Afghanistan. Akhirnya, dia ditempatkan di Komando Pasukan Khusus Elit Angkatan Darat Turki sebagai staf sersan Panglima Mayor Jenderal Zekay Aksakali. Setelah kematiannya, jutaan orang Turki membanjiri makam Halis Demir untuk memberi hormat dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Istrinya, Hatice, mengatakan dia telah memintanya untuk membacakan surah Al-Yasin dari Quran untuknya hanya 2 hari sebelum dia mati syahid. Ini adalah tradisi Muslim untuk membaca Al-Yasin untuk almarhum. Beberapa peristiwa atau tindakan lain telah mengilhami pasukan keamanan Turki dan rakyat Turki, seperti halnya kematian syahid Halis Demir. Perlawanan heroiknya telah mengakhiri era kudeta militer di Turki.
Halis Demir mengubah puluhan juta warga sipil menjadi tentara yang siap mati untuk negara dan menantang agresor apapun. Kesyahidannya membuat ayahnya bangga. Saya membesarkannya untuk tanah air dan memberikannya ke tanah air. Saya sangat bangga, kata ayahnya kepada wartawan. Dalam percakapan telepon terakhir mereka pada hari Jumat, beberapa jam sebelum upaya kudeta, Halis Demir mengatakan kepada ayahnya bahwa dia mendapatkan pinjaman bank untuk rumah impiannya, yang telah lama dia pikirkan dan akan pulang pada hari Minggu selama beberapa hari. Tapi tujuannya berbeda, dan Ilahi sedang menunggu Halis Demir. Dia membangun sendiri rumah impian keesokan harinya di surga, kampung halaman para martir yang sebenarnya. Itu adalah sebuah kisah penggagalan kudeta militer di Turki. Kisah di balik kudeta Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hampir jadi sasaran pembunuhan, namun gagal karena situasi yang tidak sesuai rencana dalam percobaan kudeta akhir pekan lalu. Kisah lainnya yang terungkap adalah ketegangan para petinggi pemerintah Erdogan saat militer menyatakan kudeta. Dalam pernyataannya di Istanbul, tidak lama setelah melakukan wawancara dengan CNN Turk melalui aplikasi FaceTime, Erdogan mengatakan kota tempatnya berlibur, Marmaris, dibom sesaat setelah dia meninggalkan tempat tersebut. Seperti dikutip The Guardian, juga mengungkapkan upaya pembunuhan Erdogan oleh para militer pembangkang, sebanyak 25 tentara, lapor CNN. Menyambangi penginapan tempat Erdogan menginap di Marmaris. Saat itu, Erdogan baru saja beranjak setelah tahu ada kudeta. Padahal baru 20 menit dia tiba di Marmaris. Para tentara tersebut turun dari helikopter, menembaki penginapan itu untuk membunuh Erdogan, tapi gagal karena Presiden Turki itu telah pergi ke Istanbul. Dalam penerbangan ke Istanbul, nyawa Erdogan juga diincar. Menurut laporan Reuters, 2 jet tempur F-16 yang dikendarai para tentara pelaku kudeta telah mengunci pesawat Erdogan dalam radar tembak. Menurut pejabat anti-terorisme kepada The Guardian, tembakan urung dilakukan setelah tahu Erdogan terbang menggunakan pesawat sipil Turkish Airlines di kelas bisnis. Kudeta militer yang berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari itu mengguncang Turki. Militer di Istanbul menurunkan tank-tank untuk memblokir jalan-jalan, salah satunya akses di jembatan yang melintang di atas selat Bosporus. Militer menguasai kantor berita TRT, mengatakan kudeta dilakukan demi mengembalikan demokrasi. Setengah percaya, 9 orang menteri senior melakukan rapat di kantor Perdana Menteri. Seperti disampaikan oleh salah satu menteri yang hadir kepada The Guardian. Saat itu, kata dia, para menteri sudah siap mati jika kudeta berhasil. Mereka mungkin berhasil dan kami akan mati malam ini. Biarkan kami siap mati. Kami akan mati syahid dalam pertempuran ini, kata dia. Menteri ini kemudian meminta pengawalnya untuk mengambilkan pistol. Pasukan keamanan yang bertugas melindungi bangunan itu diperintahkan keluar ruangan karena mereka tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Apakah ini nyata? Kata Cemalettin Hashimi, penasihat senior Perdana Menteri Binali Yildirim di Ankara, dalam rapat dengan para menteri tersebut. Ya, ini nyata, jawab seseorang, tapi kami tidak yakin apakah pelakunya termasuk dalam rantai komando atau hanya faksi di kemiliteran. Banyak yang mengatakan upaya kudeta itu adalah tindakan para amatir, tapi kisah yang muncul setelahnya menunjukkan kudeta direncanakan dengan matang dan terencana. Contoh di Ankara, di hari kudeta pecah, Menteri Dalam Negeri Turki, Efkan Ala, diundang untuk rapat dengan para pejabat keamanan lainnya pada pukul 5 sore. Namun dia tidak bisa hadir karena jadwalnya terlalu padat. Saat terjadi kudeta, Ala terjebak di Bandara Esenboga, Ankara, dan membentuk jaringan krisis di tempat itu. Dia dilindungi oleh masyarakat Ankara yang menentang kudeta. Beruntung, Ala tidak memenuhi undangan rapat itu. Pejabat Badan Anti-Terorisme yang mengeplai kampanye pemberantasan ISIS datang ke tempat di istana presiden di Ankara tersebut. Dia ditemukan tewas dengan tangan terikat di belakang dan ditembak di leher.
kembali ke kantor Perdana Menteri. Keputusasaan menyergap para petinggi pemerintahan. Mereka sudah hampir menyerah saat Erdogan muncul dalam sebuah wawancara di CNN Turk dengan aplikasi FaceTime. "Apa itu FaceTime? Kenapa saya tidak punya?" kata seorang menteri di tempat itu. Pernyataan Erdogan kala itu membangkitkan semangat juang dan diri para menteri dan rakyat. Erdogan mengatakan tidak akan menyerah dan kudeta itu ilegal. Dia juga menyerukan rakyat Turki untuk turun ke jalan melawan militer. "Itu adalah saat ketika mental kami berbalik dan kami berpikir akan menang," kata Hashimi. Usai wawancara itu, Kementerian Agama Turki memerintahkan semua masjid di negara itu mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian ribuan orang di Istanbul dan Ankara tumpah ruah ke jalan melawan kudeta militer. Berita lainnya mengemuka di saat-saat genting antara pidato Erdogan dan gagalnya kudeta sekitar pukul 4 pagi. Sekitar pukul 1 dini hari, pejabat Turki mengatakan komandan polisi di kota Bursa menahan seorang komandan militer dan menyita daftar nama setebal 6 halaman. Dalam daftar itu adalah orang-orang yang nantinya akan menempati posisi hakim dan pejabat militer jika Erdogan digulingkan. Tentara pro-kudeta lainnya tertangkap memiliki daftar nomor telepon jalur rahasia untuk menerima perintah. Laporan ini membuktikan kudeta Turki bukan peristiwa yang tiba-tiba muncul, melainkan telah direncanakan sebelumnya. Sebenarnya peristiwa tersebut sangat terencana, namun langkah pimpinan dan gerakan dari rakyat merusak seluruh rencana itu, kata Hashimi. Kudeta bisa saja berhasil, tapi mereka kehilangan kesempatan saat presiden dan perdana menteri mengudara. Dan saat komandan tinggi militer tampil di udara dan menyatakan mendukung demokrasi, dan saat masyarakat menolak untuk pulang ke rumah, lanjut Hashimi. Sedikitnya 209 orang tewas, termasuk warga sipil dan aparat keamanan. Hampir 1.500 orang terluka pada peristiwa itu. Hampir 18.000 orang ditahan menyusul kudeta, termasuk diantaranya 6.000 anggota militer, sekitar 9.000 polisi, sedikitnya 3.000 hakim dan 30 gubernur. Setelah kejadian, lebih dari 100 jenderal dan laksamana militer Turki dibekuk setelah kudeta berdarah yang berakhir kegagalan. Hampir 18.000 orang ditahan menyusul kudeta, termasuk diantaranya 6.000 anggota militer, 9.000 polisi, sedikitnya 3.000 hakim dan 30 gubernur. Sedikitnya 209 orang tewas, termasuk warga sipil dan aparat keamanan. Hampir 1.500 orang terluka dalam peristiwa itu. Begitulah kisah singkat tentang kudeta militer dan Ömer Halis Demirs, seorang pahlawan Turki yang baru. Dia berhasil mengagalkan kudeta militer di Turki. Ömer Halis Demir, dia adalah prajurit Komando Baret Merah Turki yang masih setia dengan Erdogan saat aksi kudeta berdarah 15 Juli 2016 lalu itu. Aksi Ömer lah yang membuat kudeta menjadi berantakan.